Oke, selamat datang di Kamar 320 Podcast. Podcast yang biasa tapi menghasilkan obrolan luar biasa. Yo, Gimana nih? mantap. Aje Egi gimana nih Aje Egi nih? Sehat nggak nih di rumah masing-masing? Sehat, Semangat alhamdulillah. Semangat ya. seperti biasanya semangat. Kemarin baru nyobain keluar dari rumah gara-gara perlu beli barang-barang. Nyata segar juga gitu. Udah 4 bulan di rumah. Oh, Belanja senang apa? sih. Aje belanja apa, Aje? Belanja Belanja deodoran, belanja Aku kapan ngomongnya nih? sampo. Hah? Apa? Aku kapan Oh ngomongnya? iya, Kan ngomongnya ada sendiri bintang udah. tamu, lupa bintang tamu. Bentar dulu dong. Bintang tamu Bentar ya. dulu. Bentar lu bintang tamu. Ngomong aja nih udah. Ini siap. Ya teman-teman, ini bintang tamunya Iya. spesial soalnya. Jadi Udah nggak ya kuat, semaunya nggak dia kuat. aja lah ya. Semau dia aja. Oke, yuk gimana aja ini? Gimana Jo? aja? Oke, kita tuh hari ini mau bahas tentang berpijak di tanah baru. Mantap ya? Yo. Mantap. Ini kita ada salah satu warga 320 dulu. Iya. Ya, Warga yang sipil. tidur, bangun, ngapa-ngapain. Udah semua di situ. Udah di kamar 320 dulu. Soulmate-nya Egi nih. Ya, Iya. jelas dong. Ini Jelas, soulmate ya. aku banget. Soulmate banget. Apalagi kalau main Naruto. Aduh, udah. Aduh, dia udah Jangan hangat ditanya. terus. Udah cukup, udah. Oke. Oke nih, gimana Yud? Sehat Yud? Alhamdulillah sehat teman-temanku tersayang. Aduh, Mantap gini. Aku udah kangen suaranya. Iya. sayang aja. Gue usah banyak cerita kok kita udah teleponan semalam ya. Oh iya, Ini gimmick ya, ini gimmick. ini gimmick. Paling no. Ya, paling kenalin dulu lah Yuda. Asal dari mana? Yud, sok Yud, gimana Yud? Oh, kenalan diri nih ya. Ya, perkenalan Iya, diri dulu. Ini kayak mana ngomongnya nih guys atau apa nih? Terserah. Apalah, bebas. Terserah aja lah ya. Boleh, bebas. Teman-teman aja lah ya, teman-teman aja ya, biar enak Iya, friendly ya. boleh. Iya. Ya teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Yuda Pratama, singkatnya bisa dipanggil Yuda, asal Medan. Iya, Medan. Biasanya suaranya lantang gitu ya, suara lantang. Iya. Terdengar suara medannya gitu. Iya. Terus jurusan apa jurusan? Jurusan apa jurusan? Jurusan? Iya. Oh, Jurusan ilmu Medan. komunikasi, angkatan 18. Oke, angkatan 18 ya. Cal- Iya. Calon ketua ICT ya. Oh iya, ICT ya. Iya jelas. Udah. Iya ya. Ketua ICT. Itu Pak, mungkin di luar pembahasan aja ya. Oh iya. Ya, jangan terlalu Sedikit. informal. Takut ya Sedikit. ngobrolin ini. Sneak Bukan peek lah, gitu. sneak peek. Iya lah. Ya. Oke. 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 YouTube gimana nih kabar dari Medan nih gimana nih kabarnya itu? Maksudnya Medan lagi ada apa nih hari ini tuh? Yang lain hot topic. Medan seperti biasa, masih banyak masyarakat yang kurang patuh dan taat terhadap larangan buat keluar rumah. Bebalnya masih ada lah pokoknya. Termasuk kau gak? Iya bisa dibilang gitu Pak. Wah, Bangsat kali ya. parah nih. Kau Oke. kemana aja? Kayaknya Yuda belum nonton podcast volume 1 secara sepenuhnya. Iya, tolong Saya ditonton ya. sudah itu makanya kan aku udah ngelihat YouTube channel kalian dan aku mana lagi Spotify ya Spotify. Spotify. Iya, Spotify. Kalian tuh mengundang orang-orang yang bener-bener sangat intelek ya, Iya. yang berilmu. Iya. Ini juga di Pol 4 ini sangat paling intelek Paling kayaknya. intelek ini kayaknya. itulah makanya aku dengan senang hati diundang. Alah. Iya. Terus kan? paling Yuda ada yang mau dipromosi kayak sosial media atau mungkin startup yang mungkin sedang dikerjain sekarang mau dipromosin juga boleh. Pasti bakal ini laku. Iya. Emang Kalau dipromosin subscriber sih kalian boleh. berapa emang? Subscriber Promo kalian aja berapa? 10.000. Followers kalian berapa? 10.000. 10.000 ya? Iya. Iya. Oke. Tahun depan. Boleh lah. Naik 10.000 naik. Ah, Iya mungkin. Terus gimana nih? Ya IG-nya mungkin ada yang mau Oh dipromosi. iya, ah, promosi nih, oke. promosi. Usah dipromosiin lah ya kan udah terkenal juga, bingung aku. Oh, Alah, iya. Bangsat kali. emang kau Tamu sombongnya. Emang Ya kacau. mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ngecek Yuda atau mungkin ada yang mau ngecek startupnya Yuda, nanti bakal ada beberapa link yang ada di deskripsi di Spotify maupun di YouTube.
kita juga kurang apal ya Instagramnya. Tapi ya udah. Mohon maaf ya. Ya dan nanti bakal nambahin. ya apa? Kalau ada yang mau jasa debt collector boleh nih sama Yuda. Oh iya. Bukan medan keras. Gimana? Kasar. Medan keras kan. Ini salah satu kerancuan nih, Medan tuh nggak keras, boy. Gimana Medan tuh gimana? ramah tamah lembut, Sutra punya. Aduh, Sutra. Nih kalau Ya, misalnya apa Medan aja tuh ramah gitu. tamah lembut Sutra. Bandung apa anjir? Bandung apa? Itu udah menjadi Gini cair. loh. Udah cair. Enggak. Iya betul. Enggak. Gimana ya? Kita tuh boleh lah keras dalam segi bahasa, tapi jangan bedakan antara luaran sama dalam dong. Kita dalam tuh lembut. Ya kan. Makanya tuh kadang orang suka nilai orang tuh dari luar, tampilannya kayak gini nih, suaranya keras kok, kayak ngajak berantem gitu. Padahal tuh nggak bisa dipukul rata loh. Bener. Iya nggak? Bener banget. Jadi sebelum kalian semua nih mengenal orang, jangan don't judge the book by its cover. Nah itu dia. Nah, gimana gitu? Coba ulangin. Ya ulangi. Don't judge cover by the book. Emang udah nggak sanksi. Kok udah agak serasi ya? Itu versi aku. Iya, bagus. Oke. Jo mau tanya apa Jo? Kau? Iya, kita mau ngebahas apa nih? Kita tuh membahas tentang berpijak di tanah baru inilah, ibaratnya Yuda apa ya, merantau kan ya, bener nggak sih, bener nggak? Iya benar. Gimana sih Yud, di Medan tuh biar stigmanya kan banyak yang bilang keras tapi ternyata lembut, terus apalagi orang-orangnya, oh iya Yud, kalau di Medan itu kan terpaut sama orang Batak kan ya, ada suku gitu-gitu, bener nggak? Itu sebenarnya di Medan itu Batak doang apa gimana Yud? Oh, ini udah boleh ngomong ya? Ya, boleh. Ini ngebahas soal suku ya berarti. Iya. Sebenarnya kalau ngebahas soal suku, kita ini banyak Jo. Banyak kali kita suku di sini. Makanya waktu aku ke Bandung pun aku ngomong sama kawan-kawan aku pun, mama aku orang Jawa kayak pada pelongo semua. Kenapa orang Jawa padahal tinggalnya di Medan kan gitu. Iya. Padahal kita di sini sama. Kita tuh banyak Batak juga. Tapi kalau dibilang mayoritas, kita banyak Batak. Nah, keluarga aku mayoritas orang Melayu sama orang Jawa. Nah, Melayu itu ikut dari bapak aku, Jawa itu ikut dari ibu aku. Kita di sini juga ada orang Padang, juga ada. Cuman anehnya, ini benar-benar anehnya ya. Aku juga nggak tahu sampai sekarang kenapa. Aku tuh nggak pernah berkawan sama orang Sunda kok di sini. Di Medan. Di Medan nggak pernah aku berkawan sama orang Sunda. Kan itu jadi tanda pertanyaan juga, kenapa semua suku kayak Nias gitu aja ada di sini, Nias. Oh, Nias ada. Nah, jadi aku tuh berkawan sama orang Sunda tuh ketika aku ngerantau ke Bandung. Oh, oke. Gitu. Oh berarti di Medan itu suku Sunda hampir disebut bilang jarang lah ya? Aku nggak tahu ya ada atau enggaknya. Cuman selama aku hidup ini dari aku lahir sampai aku sekarang nggak pernah aku berkawan sama orang Sunda pokoknya. Atau mungkin orang Sundanya udah berkamuflase menjadi orang Medan? Iya. Allah. Bisa jadi. Bisa jadi kayak kau kasar gitu ya, kasar ke bawah ya. Iya. Soalnya aku juga selama berkenalan sama kau nih gaya bicaraku udah kayak Medan kali kan? Iya beda kan ya. Dari volume selanjut, volume dulu ya Gi ya. Iya. Kalian tuh kalau misalnya ya udah kenal lagu lama kan, udah tau lah bahasa aku kayak mana kan, keras kasar, masih udah bisa nerima kan dengan menerima bahasa aku yang sekarang ini gitu. Makanya aku tuh dulu sangat menjaga hal itu. Oh, berarti susah juga ya jadi Yuda ya dulu di Bandung. Iya, susah juga. Gimana Jo itu Jo? Oke, first impressionnya pas di Bandung tuh gimana sih? Gimana? Nggak, paling First impression, sebelum jadi itu paling mau nanya dulu sih kayak iya apa-apa. kultur lebih budaya di Medan tuh kan yang jelas orang-orang tuh pada ngira kayak atau berpikir kayak orang-orang Medan tuh pada kasar atau keras. Tapi sebenarnya Medan tuh kayak gimana sih kalau misal dari pandangan Yuda gitu? Apakah bener kayak gitu atau enggak maksudnya gitu? Tadi keras kasar ya. Itu kita sifat mungkin bisa dibilang sifat buruk juga ya, atau enggak buruk-buruk kali sih kalau kataku juga. Kita tuh kalau menilai orang
suka langsung udah to the point, kau tuh nggak bisa kayak gini gitu. Nah itu secara nggak langsung emang psikis orang yang kena itu ngerasa gimana kan. Betul. Di balik itu juga ngebuat memotivasi juga. Itu menurut aku sifat yang kurang ininya di Medan sih. Kalau misalnya aku ngebandingin nih, kan aku udah tahu lah Sunda itu gimana kan. Respectnya mereka segala macem. Nah paling kalau ngomongnya kasar keras itu ke bawah lingkungan aja sih, lingkungan aja. Emang dasarnya kan yang ngebuat keras itu dan kasar itu kalau menurut aku ya dari segi Bataknya aja, karena dari bahasa daerah Batak aja kita emang udah keras di sini. Jadi kalau kita mau ikut bahasa Indonesia pun ya jadi ke bawah logat di Batak itu. Kalau misalnya kasar dan kerasnya paling itu sih. Kalau sifat buruknya kita tuh kalau nggak suka ya nggak suka lah gitu pokoknya. Mungkin ada basa-basi ya? Nggak ada basa-basi sebenarnya. Lain kan kalau misalnya di Sunda kan. Oh iya, kita masih ada empati lah. Masih ada tenggang rasa kita. Tengah ngerasa. Iya makanya emang ada otak gitu. Tapi bukan berarti menjudge bahwa orang Batak itu kurang simpati, bukan ya? Maksudnya ini lebih ke orang Batak itu gak suka basa-basi kayak gitu kan? Iya, nah orang Sunda masih suka basa-basi. Kita nggak gimana ya? Kita tuh nggak nganggap itu sesuatu hal yang buruk. Buruk besar kayak gitu. Karena ketika kita ngomong nggak suka sama orang, nggak suka dalam hal positif ya, bukan karena menghina gitu. Betul. Ya mereka yang nerima argumen yang nggak suka itu ngerasa kayak ya udah gitu, nggak ngerasa gimana juga, karena kan kita satu lingkungan, tahu satu sama lain juga. Ya kan, mungkin kalau ketika ini dibawa keluar, mereka nggak sanggup menerima, bukan nggak sanggup sih, nggak bisa nerima kayak gitu. Padahal dasarnya emang kita nggak ada niatan buruk-buruk lah. Kayak gitu. Itu kan negatifnya, tapi ada nggak sih kayak pasti ada sih, cuman kira-kira menurut Yuda apa kayak sisi positif yang mungkin orang-orang kurang kenal di dalam daerah Yuda? Sisi positifnya? Ya. Medan ya. Ini kalau misalnya menurut aku nih nggak tahu ya kalau pasnya gimana, tapi aku nih ngomong menurut pengalaman aku pribadi. Iya boleh. Kalau aku ngeliat tuh orang Medan itu selama aku bergaul mudah masuk aja sih, mereka kan kayak langsung bacot aja udah. Misalnya kalau misalnya ngomong nih, ada misalnya kawan baru nih yang mau masuk di dalam suatu keluarga komunitas gitu loh kan, orang baru. Iya. Nah kita tuh nggak mau ngelihat dia kayak diem terus. Ya walaupun kita masuk dengan sedikit, kita tuh candaan kadang hinaan kayak gitu, tapi hinaan ngebuat cair suasana. Betul. Kayak gitu. Nah jadi ngebuat dia supaya masuk ke lingkungan. Nah aku tuh sukanya orang-orang Medan tuh itunya berbaurnya bisa dibilang. Menarik. Tapi gini Yud ya, aku sekalian mau ini. Tapi Yud ya, kau beda kayak kan awal pertama kita bertemu di kelas ini ya. Kau kayak yang beda, bukan kayak yang kau katakan ya? itu ya diam, langsung pulang. Ingat nggak dulu tuh? Diajak main PS, nggak mau. Iya. Aduh. Oke. Nih jawab nih. Iya, sok. Jadi ini kita cerita semester 1 berarti ya. Pergaulan kita dulu ya. Semester 1. Nah, kenapa aku diam-diam aja gitu kan intinya? Ya. Sebenarnya gini, waktu pertama kali aku nginjakin kaki di Bandung tuh, udah pernah lah aku buka suara, maksudnya ngomong-ngomong lah sama orang tuh kan. Nah, aku tuh ngomongnya kayak aku kau, domainnya aku kau, karena aku pikir tuh mereka ya udah tinggal terima aja gitu loh. Oke. Jadi kayak ada nih satu orang, aku nggak usah nyebut nama lah ya. Oh iya. Inisial. Ya udahlah, nih lah adalah satu orang pokoknya. Ini kok ngomong kok kasar kali, keras sekali katanya kan. Ya aku ngerasa ya biasa aja. Padahal niat aku pun ya kalian pikir aja sendiri kan, orang rantau kayak mana kalau misalnya ke kota orang masa mau nyari masalah kan nggak juga. Betul. Ya kan ya kita mau baik-baik ya, cuman karena komunikasi kita yang keras dan kasar, mereka kayak mikir kita mau ngajak berantem.
Padahal enggak. Nah itu tuh awal-awal ngebuat aku kayak, oh berarti ini nggak bisa nih. Berarti aku nggak bisa harus kayak gini. Berarti aku harus beradaptasi. Makanya aku tuh diam. Kenapa? Aku diam-diam kayak gitu pun mantau sebenarnya. Ngelihat situasi, oh ternyata kayak gini loh cara pergaulannya. Ngelihat aku ya pulang-pulang itu karena nggak berani, bukan nggak berani ya, belum saatnya untuk masuk ke wilayah itu karena aku masih proses pemahaman dulu. Sebelum beradaptasi akhirnya lah ya. karena aku tuh mulai masuknya udah mulai ngerasa keterimanya udah lumayan juga ya. Semester berapa sih? 2 gitu. Semester 2 kita baru bener-bener. Semester 2 kan. Kau baru itu pun dekat aku semester 2 tuh. itu pun aku coba-coba tuh kan masuk kan kayak ke itu tuh bersama kalian kan. Iya, langsung kita mah. Bersama kalian kan itulah coba main-main ke rumahnya si Kelvin kayak gitulah. Dan itu kan masih tertawa aja, aku diem aja kan ngerjain bahasa Indonesia tuh kalau nggak salah. Diem aja aku apapun kalian ngomong apapun ya aku dengar aja lah pokoknya udah. Udahlah. Apa kalian cakap. Oke. Mungkin Terus ya. gini. Oh ya. Sok J. Ya ini mungkin terikat ya. Kan ngelihat kayak ada beberapa orang yang reaksi terhadap kayak cara Yuda ngomong atau cara Yuda bertingkah laku tuh agak sedikit berbeda gitu kan. Nah itu menurut Yuda nih karena hal-hal seperti begitu first impressionnya Bandung tuh kayak gimana dan apa yang paling mencolok lah perbedaannya antara Bandung dengan Medan gitu. Bentar, ini kalau ngomong soal apanya nih? Positifnya atau negatifnya? Positifnya. Dua-duanya. Semuanya aja. Ya, Semuanya aja. Semuanya. Mungkin negatif dulu ya. Oke, boleh. Aku tuh ngerasa kalau misalnya orang Bandung nih tadi kan ceritanya. Orang Bandung tuh kurang memahamin orang luar. Nih aku maaf ya sebelumnya ya. Cuman ya Gak apa-apa, Tadi rasain maafin aja. sih tapi nggak apa-apa lanjutin. Itu stigma pertama kali ya. Stigma Iya, pertama kali ya. Stigma pertama kali. Ya, maksudnya gini loh. Mereka kan tahu nih aku dari Medan nih. Ya udahlah, mau masuk aja lah gitu. Nggak usah ngomong kayak gitu kenapa kayak gitu. Mereka kan tahu nih aku orang Medan misalnya. Ya dengan gaya bahasa aku kayak gini kan berarti secara nggak langsung mereka udah bisa nyimpulin dong. Iya, dia bukan kasar loh, emang karena dari Medan aja. Betul. Iya. Kayak gitu. Tuh dengerin katanya orang Bandung tuh. Orang Garut mah aman ya. Sama aja. Sama. Nih mau ngomong positifnya ya. Iya, positifnya. Ini yang paling aku suka nih. Ini ketika udah galilah sama orang Bandung tuh. Sama kalian lah, kan kalian orang Bandung. Ketika udah masuk sama lingkungan mereka yang di Bandung, aku tuh suka respect kalian. Apa tuh misalnya? Iya. Misalnya gini, aku ngebuat sesuatu yang kecil aja aku buat sesuatu yang kecil yang menurut aku tuh biasa aja, tapi respon kalian tuh besar yang ngebuat aku bisa lebih dari ini. Misalnya aku ngebuat desain apa gitu, wah ini keren, kok bisa buat ini yang lebih lagi. Nah kan secara langsung aku mikirnya wah keren, padahal ini biasa aja loh, tapi mereka bilang ini keren, ngebuat aku bisa jadi lebih lagi kayak gitu loh. Beda halnya dengan di sini tuh banyak hinaan, cacian ya, aku penuh ya kan, awal ngebuat apa aja kan salah ya di mata orang tuh, ngerti aku. Hina cacian. Iya kan. Enggak, aku jadi mikir kayak gini loh. Gimana kalau misalnya ya aku sebagai, kan aku di sini adalah orang Sunda lah ya bilangnya. Kan tadi udah adalah dari Medan ke Bandung gitu ya, ke Sunda. Iya. Aku mikirnya kalau dibalik aku ke Medan misalnya kuliah gimana ya? Yang misalnya Yuda mikir nih, dia orangnya keras, terus diterima sama orang Bandung yang notabene-nya halus gitu ya. Mikirnya Yud kau pemarah lah atau apa. Terus kalau misalnya kita yang dari misalnya Bandung ke Medan dengan bahasa kita yang lembut, respon orang Medan kira-kira kayak gimana sih dah? Yud? Nih menarik nih, aku juga punya kawan nih dari Jakarta nih. Aduh, ini maaf ya sebelumnya ya. Iya, gak apa-apa. Kembali lagi karena kita yang emang orang to the point. Aku nih punya kawan dulu dari Jakarta. Kalau Jakarta tuh ngomongnya lo gue kan, ya kan? Iya. Nah, kita tuh jijik kali sama ngomong kayak gitu pertama. Iya, kita jijik kali sama orang lo gue tuh nggak suka kami. Nah, jadi main-main lah dia kan, emang ada urusan bapaknya kemari ke Medan. Main lah sama kita. Jadi dia ngomongnya lo gue gitu ya kan. Terus ya aku punya kawan aku sendiri kan di Medan.
Kita apa nih ngomongnya lo gue. Ya kadang kita suka cemee gitu. Kalian tahu cemee enggak apa ya? Kayak bercanda, Ledek-ledekin gitu. Ya, jadi gua lo ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Ya, ngerti. Oh iya. Jadi kita bakal diledekin gitu ya intinya. Iya. tapi enggak gitu. Tapi di balik itu juga kita masuk aja gitu. Iya. Berkawan aja. Tapi dengan cara itu kita mau berkawan. Ya. Oh iya betul. Kembali lagi kan kalian tahu Medan gimana. Nah, Iya. sebenarnya tuh Iya. saling memahamin aja sih. Iya sih. Iya ini sih, gitu. ini kameraku mati lagi mana nih? Ya nyalain lagi aja. Nyalain aja. Nyalain lagi. Memori penuh katanya. Oh ya udah gak apa-apa. Udah nggak apa-apa, santai udah. Suara Evan aja. aja Evan. Iya. Perekam suara aman kan? Rekam suara aman. Aman. Iya Yang udah. penting Gak itu. apa-apa. Yang penting suaranya aman. Terus, nah nih Yud kan udah lihat the first impression kita, ya gitulah ya. Bedanya sama di Medan, Bandung, Medan lah ya, yang signifikan aja Yud. Selain bahasa deh, jadinya kayak mungkin orangnya lebih kayak gimana Iya. kah, lebih kayak gimana kah itu tuh. Suasananya apa yang paling Suasananya. pas pertama kali masuk atau pas semester pertama gitu. Gini ada. Ini kembali lagi ya menurut pengalaman pribadi ya. Iya, nggak apa-apa. Aku tuh kalau disuruh ngebedaan antara Medan sama orang Bandung dari segi saling tolong menolongnya. Nih, aku tuh agak heran sebenarnya, bukan heran sih. Kayak wah, ini kenapa bisa kayak gini mereka yang orang Bandung kayak gitu. Waktu aku minta tolong beliin sesuatu gitu. Minta tolong ke mereka, tolong dong beliin ini. Oh ya udah sini sekalian nggak apa-apa. Maksudnya nolong loh gitu, nolong Itu gitu. di Bandung. Itu di Bandung. Oke. Ya, kenapa itu ngebuat aku jadi pembeda? Karena kalau di Medan ya, biar kalian tahu aja. Kalau kita minta tolong sama orang, tapi itu dekat gitu. Jaraknya misalnya ke kedai lah, apa sih warung lah, kalian ngomong warung kan? Ya. Oh iya. Ke warung lah mau minta beli makanan lah gitu kan. Tapi si orang ini juga mau ke sana. Ya kan nggak salah sebenarnya mau minta tolong kan sekali jalan. Iya. Iya. Nah, karena kita emang lagi malas aja, jadi minta tolong lah ke kawan gitu kan. Minta tolong lah kan sekalian jalan nih. Kata dia apa malas sekali pun nggak berdiri aja orang deket aja pun kayak gitu masa katanya. Padahal itu sama ya arahnya sama. Padahal sama Musiknya gitu. juga. Sama, iya. Pokoknya intinya bukan itu aja sih. Intinya tuh tolong menolongnya. Iya. Oh. Iya. Yang ngebuat aku jadi kayak Iya. keren ya. Tapi Kayak gitu ya, sih. kalau di sisi lain apa kayak apa ya kayak kan kayak tolong menolongnya di Bandung ada tapi di Medan kayak kurang ada ya. Nah, apa yang di Medan ada tapi di Bandung kurang gitu loh. Nggak ada. Iya. Ya. Apa Nah, tuh? itu apa di sisi lainnya gitu. Di Medan ada. Iya, tapi di Di Bandung, Bandung kurang ada gitu. gitu. Aduh, bingung aku apa ya. Paling segi pertemanannya sih. Pertemanan. Maksudnya kalau aku ngelihat orang Medan itu kalau mau ini selama aku berkawan sama kalian ya, Iya, santai. aku ngeliat tuh kalau misalnya orang Medan, aku tuh di sini kayak suka ya kayak jalan-jalan gitu. Soalnya kayak ada orang yang ngajak aja, yuk kesana yuk kesini yuk. Jadi kayak ada aja di malam itu pasti ada lah pergerakan kita mau kemana ya pun bebas lah terserah. Jadi pun aku di sini kayak main-main aja kan jadinya. Oh, Kalau di pergi-pergi lah sana ya. tuh, kalau di Bandung tuh aku ngelihatnya mereka masih mikir loh seberapa penting kalau misalnya kita keluar kayak gitu lah misalnya. Oh, itu kau sorry. Kau itu jangan mikirin sama kayak Egi. Itu tuh pandangan Egi. Oh, Beda itu loh, pandangan kan Egi. Egi mah disuruh nonton juga udah males. Kalau berkawan sama kalian kayak gitu itu loh. mah beda. Itu mah pandangan Egi. Itu mah Egi banget itu mah. Enggak Yud. Ini sebenarnya di Bandung itu bukan nggak ada yang ngajak kau untuk keluar rumah setiap malam Yud, nggak bukan. Tapi karena lingkungan kau itu adalah orang-orang pemager semua. Iya, lingkungan kau pas. Emang ya. Pokoknya kayak gitulah. Kalau kontrakan tuh emang nah aku tuh sebenarnya waktu di Medan juga diajak ayo aja. Tapi kalau misalnya disuruh malas juga ayo aja.
Jadi waktu di kontrakan tuh kemarin kan, kalau emang kalian emang malas-malas ya aku ayo aja, kayak nggak ada buka suara buat keluar juga kan nggak ada kan. Emang aku kadang ya asalkan nggak ngeribetin aku, ya sebenarnya aku tuh orangnya nggak mau capek juga sebenarnya. Orang Medan pun nggak bisa dipukul rata, suka jalan-jalan tuh enggak juga, kembali ke orangnya juga kan sebenarnya. Iya sih, betul. Aku cuma nilai dari ngeliat tingkah secara keseluruhan aja, lihat kawan aku sama yang di Bandung tuh gimana. Selain ini nih Yud, selain bahasa kultur gitu ya, kalau dari suasana gitu kan kayak gimana gitu, apa di Medan lebih panas, Bandung lebih Ramai. dingin banget atau ramai kah? Oh ini ngomong soal geografis ya? Iya, geografis. Oke. Di Medan kayak mana ya? Iya sih, bilang panas sih. Ini pun lumayan juga lah panas ya kan. Cuma nggak terlalu, masih ditutup sama awan kan. Kalau Iya. aku kalau nilai siang di Bandung sama siang di Medan sama aja sih, panas juga, panasnya ngeri kali kan. Iya. Cuman yang jadi beda tuh paling malam aja. Malam aku kalau di Bandung nggak tahan aku. Dingin. Nah itu pertama kali aku udah ngeh kali, ini kenapa Bandung dingin kali kalau malam kan. Agak isi juga badan awak dibuatnya. Nah kalau di Medan ini sanggup lah aku pokoknya mandi malam. Mandi malam. Nah saking biasanya aja kan. Nah ini bagian tahu aja kan, karena dingin. Ini sebenarnya Bandung tuh dinginnya malam sama pagi. Iya. Pagi kan, biasanya pagi-pagi jam 6 jam 7 gitu kan dingin kan. Iya. Nah aku tuh biasanya ada mata kuliah yang pagi tuh nggak pernah mandi aku. Ini baru kalian tahu aja. Nah jadi aku mandi malam jam 12 jam 1 aku mandi. Jadi ibaratnya aku mandi jam segitu. Jadi pagi itu udah nggak usah mandi lagi. Mau mandi Iya sih, berenang benar. rasanya dingin kali. Kalau Nggak berarti kuat, waktu ya. pas PKKMB itu nggak mandi. Apa gimana? Pas PKKMB nggak mandi berarti. Iya boleh dibilang gitu. Jir, aku tuh kayak bela-belain mandi jam 2:30 tuh waktu pas PKKMB. Dingin banget, gila. Aduh. Masa-masa. Aduh, apalagi aku nggak asrama duluan ya, lewat Cikoneng. Oh gitu. Itu gimana sih kalau PKKMB nggak asrama tuh anjir? Ya gitu cuman males, cuman kita kayak di anak tirikan, ngerti nggak sih? Serius nih ya, kalau misalkan nih yang dari asrama jam 4 udah mesti di GKU, bukan GKU, apa sih dulu tuh? Di TUCH. Ya TUCH nih buat anak Telkom ya. Kalau buat yang kami yang nggak asrama, di itu jam 3, jam setengah 3 harus sudah di situ, kan kacau ya. Jo, tapi kita emang dari jam 3 itu udah harus kumpul di bawah ininya sih, Jo. Udah harus kumpul di bawah asrama. Oh iya. Iya. Ya berarti aku di antara itunya, berarti aku di antara mungkin jam setengah 2, jam 2 kali Iya, disuruh tidur di situ kali aku aja. Tapi ada yang menarik loh ini loh. Apa? Kenapa lagi? Yuda kalau nggak salah ya pernah ngomong gini kayak Gi, kok orang Sunda itu kalau marah tuh kayak yang bukan marah katanya. Kalau marah tuh kayak bernyanyi katanya. Kan gini loh. Ini cerita singkat aja ya. Dulu kan Egi pernah pergi nih bareng Yuda. Di jalan itu ada yang macet gitu ya. Nah, yang punya mobil itu dimarahin sama yang punya motor. Ya intinya orang-orang Ya, Sunda, pokoknya ngambek antara lah, orang Sunda ngambek marah gitu lah, ya. tahu kan ya? Iya. Bahasa Sundanya kayak gimana. Nah Yuda yang dengar dia malah celoteh kayak gini, Gi, itu mereka lagi marah ya? Iya Yud, anjir lagi marah. Gi panik. Yuda kagak anjir, masa iya marah seperti itu katanya. Itu kayak nyanyi anjir. Anjir. Itu Mungkin ada nada. Marahnya kayak Itu. ayo atuh. Enggak. Atuh. aku tuh Marah Di sih. Medan gimana bukan gitu bukan kan marahnya? bukan hina juga, maksudnya bukan mau hina mereka juga. Aku biar nggak, ya namanya juga naik kereta kan, naik motor ya kan. Kereta itu di Iya rel iya ya. iya, sorry lah, gimana nih ya. Ya aku juga naik motor kan berdua sama dia Segi kan, agak panas. Ada momen kayak gitu ya, biar cair aja suasananya, makanya aku bilang kayak gitu. Ya tapi emang ini sih sedikit ya. Iya. Sedikit lucu, maksudnya kayak ayo mana sih bahasanya kayak gitu loh pokoknya. Mana tuh maksudnya kenapa orang tuh kayak
kayak berdendang gitu kalau ngomong kayak ada kayak ada harkatnya gitu. Oh iya. Tapi emang bener Iya, sih. emang gitu ya. Emang bener sih. Biasanya kalau orang-orang Sunda marah tuh emang ya kayak gitu ya emang. Marahnya tuh meskipun kayak intonasinya tuh tinggi, tetap ada rasa kelembutannya gitu gak sih? Iya, harus Ini ada. marahnya ini nih loh. Anehnya orang Sunda ketika marah mereka tetap menjaga nilai budaya, yaitu itu berdenggang. Soalnya gini, orang Sunda itu memikirkan vokal, tahu nggak, vokal daripada suaranya. Jadi ngomongnya atu mane gitu ya terus. Terus ya itu maksud aku tadi gitu kenapa harus pakai harkat gitu? Iya, pakai itu kita nada. Kenapa ada harkatnya itu? Nadanya. Biar keren yuk. Biar beda. Apalagi nih Jo? Mungkin. Nih kita sekarang nih ya. Misalnya nih Yud kan banyak nih masalah-masalah ya. Udah dari mesti mandi malam biar paginya nggak dingin, terus apa banyak lah. Itu tuh kalau cara ngatasinnya lah ada kan kayak butuh 1 semester Yuda tuh harus benar-benar Beradaptasi klop sama dengan Bandung ya. kita gitu. Cara Itu tuh ada nggak sih kayak cara Yuda ngatasin cara- masalah itu kayak gimana? Nah, itu dia betul cara Soal apa nih, pergaulan ya? Iya boleh. Boleh pergaulan. Soal berkawan kan? Ini maksudnya soal apa berkawan kan? Sebenarnya ada Iya, soal berkawan. dari ini aja sih secara general gitu General boleh aja. pergaulan, boleh kayak air dingin atau apa gitu. Atau Yang di benak yang di benak warung. pikiran Yuda aja. Cara aku beradaptasi berarti. Mungkin barangkali ini Yud. Jadi nanti kan kita gak tahu kan pasti banyak lah orang Medan yang merantau ke Bandung juga. Ya mudah-mudahan dengerin ini juga kan. Ya. Jadi mereka bisa ikutin cara Yuda dari mulai misalnya Yuda nih ada sedikit pengen adaptasi dari mulai pergaulannya, dari mulai segi geografisnya adaptasinya mau gimana dan lain-lain kayak gitu. Betul. Oke. Nih udah mulai jawab nih ya. Boleh emang. Siap. Nah untuk kalian semua yang orang-orang rantau, ini menurut pengalaman aja. Yang pertama itu kalau misalnya nginjakin ke kota orang, jangan baik gaya. Kita ngelihat situasi dulu, nanti jangan sampai kayak aku kan. Mau kalian dibilang ngomongnya keras, kasar, itu memang sakit aja aku di hati tuh kan. Bayangin anak rantau jauh sama orang tua, kan hidup sendiri di kota orang, dibilang kayak gitu kan kayak mana? Iya. Kesal ya. Jadi intinya jangan terlalu banyak tingkah lah. Kita ngelihat keadaan dulu, ngelihat suasana dulu. Ini tuh kita minoritas loh. Kita masuk ke daerah yang mayoritas. Kalau menurut aku pribadi emang yang harus berubah tuh si pendatang yang harus bisa memahamin. Ya karena aku awalnya nggak tahu kan. Ya jadi aku belajar dari kesalahan kan. Bahwasanya kita harus kayak gini loh kalau bisa di kota orang. Nah, jadi buat kalian diem dulu aja nggak apa-apa, diem dulu aja kan. Tapi jangan diem nggak ada jatnya. Diem pun nengok-nengok juga kan. Iya. Nengok-nengok oh ternyata orang ini kayak gini lah di sini. Nah, Jangan jadi jangan diam-diam terus pas giliran suara minjem duit gitu kan gak lucu. Iya, jangan makanya jangan gitu. jangan gitu. Jangan gitu. Egi. Nah, kalau tips soal geografis ya kayak yang aku bilang tadi di Bandung tuh kalau siangnya nggak terlalu, paling malam sama paginya yang dingin ya. Paling kalian kalau misalnya rantau kalian bawa selimut aja lah udah. Ya, Iya, nggak bawa selimut, pastilah bawa ya. pakaian tebal aja awal-awal. Itu sebenarnya kalau misalnya geografis ya, aku bisa dibilang juga bisa beradaptasi juga loh, walaupun di sana dingin, tapi lama-lama kita bisa terbiasa dengan dinginnya di sana. Iya. Karena ketika aku udah lumayan lama di Bandung, ketika aku balik ke Medan, ya, ketika aku balik, aku memang dasarnya emang gak suka dingin nih. Nah dulu tuh waktu aku di Medan mau mandi malam pun gak kuat. Nah ketika aku di Bandung udah karena ngerasain dingin itu udah lumrah, balik lagi ke Medan, aku nih setiap hari pun mandi malam aja bu, karena ngerasa kayak airnya biasa aja. Mungkin karena udah terbiasa dingin. Nah intinya untuk awal-awal kalian untuk apa ya, supaya tahan lah gitu kan soal geografisnya di Bandung tuh untuk malam atau nggak paginya nggak apa-apa lah. Kalian mau ikutin aku mau mandi malam juga nggak apa-apa, biar pagi nggak usah mandi lagi soalnya emang betul dingin kali. Tapi untuk awal-awal paling berselimut aja lah, berselimut, pakaian hangat, nah obat-obatan. Nah itu tuh penting tuh obat-obatan tuh, karena awal-awal tuh emang aku ketika di Bandung kayak demam, nggak tahu mungkin karena baru ya, Iya, mungkin. demam Ya, agak panas badan aku. Mungkin
shock gitu ya. Iya. Shock. Iya, bisa. dia shock ya kan, pokoknya badan aku kayak gitulah, pusing-pusing, mungkin nggak tahan karena dingin juga kan. Nah nggak apa-apa kalian bawa selimut banyak pun, pakai kaos kaki pun nggak apa-apa, yang penting kalian hangat. Untuk awal-awal aja sih, selagi masa kalian beradaptasi kayak gitu. Cuman Kalau Yud mau- nih, Ah. Yud pengen nanya nih. Kan Yuda sekarang udah berapa tahun sih di Bandung tuh, udah lumayan lama ya. Itu ada nggak sih Yuda, misalkan nih kebiasaan di Bandung, terus di Medan tuh kayak kok kayak yang gini gitu, kok jadi kayak yang ibaratnya kamu di rumah sendiri tapi merasa asing sendiri, pernah nggak sih? Ketika aku di Medan, Iya. oh jelas. Kenapa? Kalau misalnya di Bandung, ya kan aku ngontrak kan, kalian tahu lah kan aku ngontrak sama yang lain juga. Selalu rame aja gitu rasanya kan. Emang di sini juga nggak bisa dibilang nggak rame sih. Cuman kalau yang aku ngerasain secara dari bangun tidur gitu, maksudnya kayak kosong aja gitu kalau misalnya aku di sini tuh. Kayak kosong kan, kalau misalnya di Bandung kan kawan-kawan aku tuh kalau di Bandung nih di kontrakan tuh bangunnya cepet-cepet kali, pagi udah bangun ya kan. Pokoknya ada orang aja ya. Pokoknya ada orang ya. Ini aku rasain pertama kali ya kalau misalnya aku udah lama di Bandung terus ke Medan. Terus apa ya? Nah jadi pembeda itu kawan-kawannya. Kalau misalnya di Bandung, ini kita nggak usah ngomong di Bandung aja ya. Pokoknya selama aku berkawan lah sama kalian kan. Kalian tuh ngomongnya kayak berisi gitu, berisi. Yang dibahas tuh pasti penting. Dan yang ngebuat ini aku ngomong jujur aja nih. Oh, jujur nih ya. Jujur aja. Nah, gini, emang kalian tuh orang-orang pintar. Aku bilangnya ya gini ya kan. Pasti yang diomong tuh ada aja isinya. Nah, kenapa? Bisa kalau berdebat ya berdebat yang nggak penting gitu ya. Itu ya. Nah, biar kalian tahu aja nih, aku di Medan tuh, di Medan di sini, nggak bisa aku berkembang. Orang-orang gini semua. Bukan di Medan, aku bukan ngomong Medan secara keseluruhan ya, kawan-kawan aku yang di sini. Nah, jadi ketika Tongkrongan lah aku ya. ketemu sama kawan-kawan yang agak sedikit intelek, berilmu, gak usah senyum-senyum lagi. Ya kan? Agak sedikit intelek. Jadi kayak, aduh, wawasan bertambah nih, gitu loh. Jadi gaya bahasa juga sedikit meningkat nih. Biar nggak kayak anak kampung-kampung kali lah ngomongnya kan. Iya betul. Iya. Paling mau ini sih jadi nanya Ini terkait. ada cerita loh. Stop. Mangga dulu. Ini menarik nih. Yuda itu aku pribadi gak tahu ya, aku nggak memukul rata orang Medan, tapi waktu itu pernah nih kejadian lagi nih. Yud, kalau kau pernah ingat, ini kita semotor lagi nih. Panas-panas gitu, lagi macet. Kan kita tuh lagi nyari apa ya, keperluan Aku tahu nih. kontrakan. Aku Iya. tahu nih. Jadi di jalan tuh macet banget. Tiba-tiba kan kita pakai motor, ada mobil lewat. Ya oke lah, kita mau parkir. Parkirnya si Yuda itu sedikit lama. Ya sedikit lah, ya namanya macet ya pasti lama. Nih yang punya mobil tuh klakson terus keras. Tet. Apa coba yang Yuda lakukan? Teman-teman. Gak enak dia. Apa? Dia nyebrang, ya dia lewatin mobilnya, deketin spionnya dan bilang kata-kata bijak. Buat Bang Adan, ini disensor gak apa-apa, biar ada kerjaan. Kata-kata bijak gimana lagi? Kata-kata bijak gimana? Iya, dia sambil lewat, sambil marahin si mobilnya. Ya kalau aku pribadi, misalnya aku tinggal di Medan, misalnya aku orang Bandung nih, terus ke Medan dan ada mobil yang kiri, aku jujur aku gak berani untuk marahin dia karena aku ya merasa ya aku kan di tanah orang. Iya, tanah orang, gak ada betul. apa-apa, gitu. Tapi lain dengan Yuda. Nah aku mau nanya, apakah setiap orang Medan itu punya kadar keberanian yang sama seperti itu, atau hanya beberapa orang? Yaitu ya salah satunya si Yuda ini kayak gitu. Mau tanya nih. Iya mungkin karena pengaruh lingkungan aku juga di sini ya. Jadi kita tuh gini sebenarnya, Wi. Itu sebenarnya nggak perlu dibesar-besarin juga kan. Kalau misalnya momen itu aku tinggal lewat aja gitu kan. Iya. Cuman Iya. kenapa aku ngelakuin hal itu? Karena aku mikir gini loh, udah panas kayak gitu, macet pula lagi. Ada orang nyari masalah, nyari tingkah kan, ngebuat aku geram aja.
Iya, Nah, dia oke lah, mungkin klakson tit sekali oke. Ini kayak tit panjang kali nggak ngerti Iya, aku. Terus siapa di klakson yang panjang kali tit gitu. Nah jadi yang membuat aku kayak aduh naik darah nih lumayan. Aku mau ngambil ancang-ancang, ya kan, kumpulkan suara tenggorokan, langsung aja aku keluarkan gitu. Nah kenapa aku bilangnya kenapa aku berani gitu kan tadi pertanyaannya kan? Iya, kenapa nggak berani gitu? Iya. Karena ya kan aku bilang tadi dari awal, kita tuh kalau nggak suka tinggal nggak suka gitu. Oh iya yang kau iya benar. Ya, terus kalau kenapa sebenarnya juga nggak bisa dipukul rata, semua orang juga kayak gitu. Mungkin karena pergaulan aku, lingkungan di Medan aku juga kayak gini ya. Jadi kawan-kawan aku tuh kalau misalnya ada orang yang meleceh, yang nggak suka lah pokoknya dia ngeklakson atau suka ngeber tau kan? Iya. Ngeber. Kayak gitu. Jadi kawan aku kayak marah-marah gitu juga. Ya aku juga di sini pun nggak terlalu suka ngambil emosi juga ya. Kawan-kawan aku aja. Mungkin karena terbawa aku juga kan. Terbawa Kemarin tuh mungkin karena suasana. nggak karena ada rasa marah di hati, kayak biasa aja gitu. Pun aku nggak mikir ngomong kayak gitu, dan belum tentu pun aku berani juga sebenarnya. Oh, itu refleks aja gitu ya. Refleksnya sebenarnya. Iya. Paling mau nanya nih ke Yuda, kan tadi kan dia udah ngomongin tentang kayak masalah budaya. Nah kalau misalnya dalam segi pendidikan, bentar doang lah. Itu kayaknya perbedaannya apa aja di kalau bandingin di Medan sama di Bandung, dan apakah perbedaan tersebut kayak bikin Yuda kaget atau enggak, ataupun ada enggak perbedaan yang bikin kaget banget gitu? Menarik nih, menarik. Menarik nih. Udah? Ada. Iya, sok. Udah, ini keren nih. Nih aku jawab ya. Ini baru kalian tahu nih, aku SMK. Ini kan karena aku SMK di Medan kan. Aku nggak pernah sama sekali ngerjain PR nih, biar kalian tahu. Sama sekali nggak pernah ngerjain PR. Terus presentasi juga kita nggak ada. Jadi ibaratnya kita masuk kelas kelas buat tinggal pulang ya udah. Ya kan? Nah, terus kalau misalnya di lingkungan dekat rumahku, ya kawan-kawan aku tuh otaknya masih otak main-main, ya kan? Nggak ada otak, nggak ada akhlaknya pokoknya. Main-main ya, kerja di otak, dia tuh main-main ya. Nah, ketika aku ke Bandung, jumpa kalian, yang pertama kali aku kaget soal pendidikan tuh kayak apa ya? Kalian tuh pintar-pintar. Ini bukan mau muji ya, ini aku apa adanya sebenarnya. Tapi Sama-sama. iya. Tapi orang Medan juga kan pintar-pintar, Yud. Orang Medan juga pintar-pintar kok. Oh iya, mereka juga pintar-pintar ya, aku akuin. Cuman ketika aku ngerasain, mungkin aku nggak dapat orang pintarnya gitu, ngerti nggak? Ya kan? Mungkin kau Mungkin kan? iya mungkin ya. Tidak di tempat lingkungan orang-orang pintar di Medan. Iya itu. Nah, ketika aku di Bandung, kayak orang tuh mau berjuang gitu, mau berusaha. Nah, kayak ngedapat nilai yang bagus tuh kayak rasanya kok nengok orang nih kok seneng kali ya dapat nilai segini gitu. Padahal tinggal cuma nilai aja nya. Ya kan? Aku mikir kayak gitu. Terus karena aku juga anak rantau kan, dia nggak mau lah kasihan orang tua kan, udah bayar mahal-mahal kan, anak sekolah jauh. Iya, Nggak mau main-main lah kalau misalnya soal belajar ini. Kalau misalnya main-main kan kasihan, ntar orang tua duit dan nyari capek-capek kan gitu kan mikirnya. Nah kalau misalnya soal pendidikan tadi, mereka itu aku ngelihatnya ini satu lagi nih, aku tuh sukanya kayak gini. Ketika lagi ngumpul, biasanya aku di sini tuh di Medan tuh kita bahas tuh random aja, yang nggak ada jatnya pun kita bahas segala macem. Tapi kalau misalnya di Bandung kayak debat gitu, kayak ada ngomong-ngomong yang berisi, walaupun kadang suka nyinggung orang, tapi itu ada isinya. Gitu. Terus kalau misalnya ada tugas atau tugas atau PR gitu kan, ngerjain bareng. Kalau misalnya kita nggak paham bisa tanya, dan mereka juga dengan senantiasa membantu kayak gitu. Itu yang aku ngerasain kali ketika di sana soal pendidikannya. Kalau misalnya kaget ya kaget, jelas kaget aku. Ya bayangin aja SMK nggak pernah ngerjain PR, dan sekali dapat tugas yang luar biasa dari kuliah ya apa yang harus aku buat ini, aku nggak paham sama sekali. Tulis makalah aja aku mikir 2 kali kayak mana nih cara buatnya, buat cover pun kayak mana pun nggak tahu aku. Mungkin gini kali Yud, jujur nih aku pun sama begitu sama kau waktu aku SMA dulu. Aku juga mungkin gini kali ya,
kalau kampus tuh udah beda gitu ya. Bisa Ibaratnya kayak kita tuh semuanya udah apa-apa sendiri gitu kan, ngerti nggak sih? Terus apalagi Yuda gitu ya, dan beberapa teman kita kan rata-rata di kontrakan tuh anak-anak rantau gitu. Jadi kalau dipikir itu karena mereka anak rantau, terus mereka nggak tahu bagaimana caranya, kan dulu mah kan ada temen, ada bapak bisa nanya ibu atau itu, sekarang kan harus sendiri gitu. Mungkin karena kalian inilah jadinya kita ngebentuk sebuah komunitas buat ya saling trust masing-masing, kayaknya kayak gitu sih menurut kurang. Karena kan kurang juga dulu kayak gitu, SMA juga malas dah begitu sih. Iya sih benar. Egi juga kan di sini posisinya kalau misalnya ngomongin di Bandung ya, kan Egi dari Garut ke Bandung itu bisa dikategorikan rantau kan ya, walaupun jaraknya gak terlalu jauh. Iya. Ya sifat kita itu terbentuk dari lingkungan, benar yang kata si Jo itu. Sifat kita terbentuk dari lingkungan, makanya nih teman-teman yang rantau, makanya hati-hati dalam mencari lingkungan di tanah rantau ya, tanah orang. Benar banget. Kalau misalnya gini loh, kalau misalnya oke lah di bahkan nggak hanya di tanah rantau, di tanah kalian pun kan yang namanya lingkungan kita harus tetap hati-hati, apalagi di tanah orang lain kayak gitu. Iya. Mungkin Ya benar sih itu. apa sih namanya? Apalagi kalau di daerah rantau, mungkin gak apa-apa mau berteman dengan semuanya, tapi yang jelas menurut aku sendiri sih kayak lebih mending pilih-pilih teman tapi aman daripada ada filternya. Iya, ada filternya lah. Iya betul. Nih maksudnya aku juga ada mungkin beberapa teman yang ada banyak apa sih influence yang mungkin kurang bagus buat aku sendiri, tapi bukan berarti aku nggak mau temenan sama mereka gitu ya. Aku pengen temenan sama mereka tapi kayak ada batasnya gitu loh. Soalnya waktu itu ini sedikit ya. Waktu itu aku pernah naik dari sekolah balik pulang ke rumah kan belum bisa naik, belum bisa nyetir. Ya, pakai Uber lah waktu itu, pakai Uber pas masih ada Uber. Nah, si bapaknya tuh nyuruh aku buat duduk di depan. Nah, awalnya kan kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi lama-lama tuh bapaknya tuh tiba-tiba langsung kayak cerita-cerita tentang gimana dulu dia tuh kayak nakal, tapi tuh apa sih sekarang kayak gimana gitu. Dan dia tuh bener-bener ngajarin satu pelajaran yang sampai sekarang aku masih pegang. Itu penting banget sebenarnya buat bergaul untuk dengan semua orang. Penting banget untuk kayak berteman dengan semua orang. Tapi ada batasnya, ada filternya. Kalau misalnya disuruh nyabu, disuruh minum-minum atau apa yang hal yang mungkin yang mungkin kita kurang mau, ya udah tolak aja. Mungkin kalau misalnya mau ikut ke klubnya ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya diajak minum ternyata dan itu apa sih namanya kitanya nggak mau, ya udah jangan gitu. Ya apa sih namanya ngefilter apa sih sifat-sifat orang itu penting sih. Apalagi di rantau. Oh iya. Egi bisa berarti gini, kadang benar yang kata si Aje tuh, kita itu sebenarnya nggak mau, tapi karena kita malu ataupun misalnya apa namanya segan untuk nolak, kadang ya mungkin nggak semuanya, ada beberapa yang akhirnya ya udahlah cobain. Nah dari nyobain itu kalian jadi ketagihan kayak benar. Nah poinnya si Aje itu bilang jangan ragu untuk katakan tidak kalau misalnya itu gak benar, udah kayak gitu, gak usah ada rasa malu atau segan, walaupun itu teman dekat kalian di tanah rantau. Kalau misalnya teman dekat atau teman kalian itu beneran teman, mereka bakalan respect apa sih namanya keputusan kita. Maksudnya kalau aku sendiri udah pernah mungkin beberapa kali diajak minum atau apa gitu ya. Karena mereka teman-teman yang baik, pas aku bilang nggak usah, nggak mau gitu, mereka respect. Dan itu momen dimana aku tahu mereka tuh emang teman beneran. Orang-orang yang maksa itu bisa jadi mereka bukan teman beneran. Dan mungkin kalau misalnya mau dihindar ya jangan dihindar juga, tapi ya mungkin ya filter sekali lagi di filter. Paling gini sih aku pengen nambahin lagi. Mungkin yang lain tuh pada mungkin ya karena ikut-ikutan atau gimana. Kalau menurut aku ya, aku jujur ya, aku udah lebih tua mungkin ya dalam hidup itu. The kolot 96 ya? 96 apaan. Pokoknya intinya tuh pokoknya jangan pernah takut kehilangan temen. Itu doang sih. Bener banget. Jangan pernah takut. Bener banget. Ibaratnya kalian tuh semua di rumah kalian keluar aja pintu gitu ya, itu tuh orang-orang tetangga gitu tuh bisa jadi teman kalian gitu. Ibaratnya
jangan pernah takut deh sama ibaratnya tentang harus ikut teman hypebeast berarti harus hypebeast. Iya. Jadilah diri sendiri aja sih kalau menurut aku, apalagi umur udah mau 20 semua kan, maksudnya udah mulai mikir ke depannya gitu, jangan mikirin yang tentang trending terus ini itu. Umur 20 serius, umur 20 itu serius, mendekati 20 atau umur udah angka 2 itu kayak sudah menjadi fase di mana kalian tuh udah dianggap menjadi dewasa muda ya, yang adult. Iya betul. Karena itu kalian harus tahu apa yang benar dan apa yang salah gitu. Udah harus lebih tahu. Mungkin kalau misalnya pas SMK, SMA atau awal-awal kuliah nggak apa-apa lah kalau misalnya masih belum tahu apa yang benar atau apa yang salah. Cuman ya begitulah, makin depan makin tua harus makin bijak dan harus makin tahu apa yang benar apa yang salah. Kalau misalnya yang kalian lakuin salah, ya udah jangan lakuin. Kalau udah pernah ngelakuin, ya udah jangan ngelakuin lagi gitu. Anjay, gitu ya. Menarik nih ngobrol-ngobrol soal Medan tuh. Aku juga suka kalau dikontrakan sama Yuda nih ya. Kadang nih, bukan berarti aku mau ngusilin Yuda ya, bukan. Sorry Yud. Aku kadang suka kayak gini misalnya, ya nanya-nanya bercanda gitu. Yud, kalau di Bandung kan kayak gini, kalau Medan kayak gini. Kau tapi sekarang udah bisa ya jadi kayak orang Bandung kayak gitu. Ngobrol-ngobrol soal Medan, ternyata banyak hal-hal yang nggak kita tahu lagi soal Medan. Iya betul. Mungkin jadi entar satu lagi sebelum kita tarik benang merah atau tutup. Mungkin Yuda bisa ngasih tahu nggak, kayak kan Yuda anak rantau dan kita baru ngebahasin kayak pergaulan tuh sangat penting. Nah menurut Yuda tuh gimana caranya untuk memilih pergaulan yang benar di pandangan Yuda, pandangan anak rantau. Dan karena kan kalau misalnya rantau agak lebih susah juga buat bergaul gitu. Iya betul. Itu gimana menurut Yuda? Gimana caranya memilih pergaulan yang benar ya? Kalau aku sendiri sih, karena udah belajar dari kesalahan kan, aku dulu berkawan sama orang-orang yang ngerokok, kalian juga tahu kan? Iya. Aku berkawan sama orang-orang yang ngerokok karena aku juga ngerokok gitu. Jadi kalau misalnya aku masuk ke lingkungan yang nggak ngerokok, kayak ngebuat risih yang nggak ngerokok aja. Nah, ternyata aku tuh coba masuk ke lingkungan orang yang ngerokok, nggak masuk. Nggak masuk. Jadi aku coba diem lagi, mikir lagi, coba cari salahnya di mana. Ya aku tuh selama diem itu bukan berarti aku benar-benar diem, aku memantau. Ini tips buat anak rantau ya, jangan salah ambil langkah lah gitu. Gak apa-apa, kita butuh waktu lama buat diam juga nggak apa-apa, diam aja dulu ya kan. Tapi diam juga membuahkan hasil kan. Kita ngelihat ternyata di sini tuh orangnya kayak gini loh, jadi kita nggak boleh ngelakuin hal ini. Iya benar ya kan, karena bakal gimana di merekanya. Oke, dapat satu, ntar pembelajaran kedua, ternyata dia kayak gini, berarti kita harus ngelakuin hal ini kan. Itu diem tapi kita ngemantau kan, dapat hasilnya lah gitu, dapat hasilnya. Terus kalau misalnya udah ngerasa cukup, bolehlah senggol-senggol dikit masuk ya kan, walaupun pertama-tama rada ngerasa canggung atau gimana, nggak apa-apa, masuk aja, coba mulai komunikasi ya. Tapi komunikasi juga ingat, walaupun aku orang Medan, karena aku udah tahu kan, kalau misalnya jangan terlalu keras kali lah, jangan terlalu kasar kali lah, berarti aku juga harus jaga bahasa kan gitu ya. Nggak apa-apa, walaupun sedikit rada jijik, cuman nggak apa-apa kan, diem aja dulu. Karena ngomongnya pelan aja, masuk aja lah ke lingkungan merekanya gitu. Ngomongnya kayak mana ya, aku kamu, oke, aku kamu, mau lo gua aja. Aku juga pernah ngomong lo gua ya. Cuman kenapa aku ngelakuin hal itu, karena aku ngerasa dengan hal itu aku bisa masuk kayak gitu dan berbaur juga. Betul. Pokoknya intinya gini loh, kita nih minoritas, kalau mau masuk mayoritas yang harus sadar aja minoritas. Ya aku misalnya. Betul. Ya. Itu tips trik ya. Mungkin ada pendapat akhir dari Egi. Enggak, dari Egi cukup sih, karena tips dari si Yuda itu bisa dikatakan tips yang bisa dilakukan oleh semua asal daerah gitu ya. Mau itu dari Medan, dari Garut, dari Kalimantan dan lain pun, intinya kita harus beradaptasi itu dengan cara ya gak apa-apa, diam-diam aja dulu sampai kita ngerti tuh kayak gimana sih situasinya, baru kita
show up kayak gitu. Paling paling aku dulu ya kalau misalnya Jo mau nambahin baru Jo. Ya dari yang Egi sama Yuda udah jelaskan, berarti kalau misalnya adaptasi itu jangan terburu-buru ya, itu paling penting. Kalau misalnya jadi jangan anggap kalau kalian merantau gitu 1 hari, seminggu atau bahkan sebulan itu udah bisa adaptasi dan udah bakal kerasa kayak rumah kedua gitu. Pada realitanya mungkin itu tidak akan terjadi. Mungkin perlu berbulan-bulan, mungkin perlu 1 semester, bahkan mungkin perlu 1 tahun. Orang-orang berbeda kan, tapi jangan dikebut lah ya. Jangan ya itu pelan-pelan aja. Lihat-lihat situasi, lihat dari keadaan, lihat budayanya kayak gimana. Dijamin lah kalau misalnya caranya kalian lakuin seperti gitu, kemungkinan besar kalian nggak bakal bakal seneng lah di daerah kalian. Dan jangan lupa juga buat pilih teman yang baik, filter apa yang mereka ini cek kayak kalau aku sendiri kadang-kadang tuh suka kayak ini di kepala doang ya, kayak ngelihat gitu orang-orangnya tuh positif sama negatifnya apa. Terus kalau misalnya dia mengajak hal yang positifnya, yang aku sendiri suka, ya udah ikut. Tapi kalau misalnya dia ngajak hal yang berbau negatif, ya udah gak usah ikut gitu. Penting banget karena menurut aku sendiri ya, pergaulan tuh sangat penting, apalagi untuk masa depan. Untuk masa depan penting. Dan kalau misalnya karena kan kalau misal di masa depan juga, ngomongin tentang masa depan, kita bisa kayak banyak support yang atau teman-teman yang bakal nge-support kita menuju ke jalan yang benar dan yang ke atas gitu. Benar. Dan itu sangat penting juga kan. Kalau misalnya ternyata pergaulannya salah atau pergaulannya kurang benar, nanti kan bisa jadi ya lebih susah lah untuk mendapatkan support yang sama itu. Paling maaf agak panjang tapi mungkin satu lagi ya. Kalau misalnya kalian udah merasa gitu pergaulan kalian agak salah atau pergaulan kalian gak merasa nyaman dalam pergaulan kalian, menurut aku sendiri kayak nggak apa-apa untuk keluar dari circle itu. Karena menurut aku pertemanan toksik atau pertemanan yang kurang enak juga itu ada suatu hal yang berbahaya untuk mental, berbahaya banget malah untuk mental. Jadi kalian misalnya udah ada pertemanan atau circle yang kurang kalian suka, dan karena pertemanan tersebut kalian jadi melakukan hal yang salah, nggak apa-apa, jangan takut untuk kehilangan teman untuk yang sementara. Kata Jo tadi lah ya, jangan takut kehilangan teman. Ya. Betul. Dan juga kalau misalnya kalian udah pernah melakukan kesalahan yang mungkin agak parah atau apa, jangan takut juga untuk mencoba untuk memperbaiki diri. Mungkin awalnya kalian sering bergaul di klub, kalian sering minum, tapi kalian sadar itu salah. Jangan merasa kalian tuh sebuah pecundang atau kalian tuh orang gagal gitu. Ayo coba berdiri lagi, coba cari teman-teman yang baru yang mungkin pasti bakal nge-support kalian ke jalan yang benar gitu. Sip. Oke, sip. Aja ini nanti gedenya jadi motivator aja. Amin. Panjang banget. Seminarin gitu. Mahal ini. Seminarin mahal ya. 10 juta per jam. Iya. Paling dari aku mah udah makan dilahap semua sama Adi. Paling lapar nih, belum makan juga. Iya tuh ya. Paling ya itulah semuanya ya, mudah-mudahan bermanfaat lah ya kita obrol kita ini. Oke. Makasih nih Yud. Jangan kapok Yud. Nggak kapok aku. Salam. Aman. Horas itu Medan kan? Iya, Medan. Iya. Terima kasih Yud ya udah menyempatkan waktu gini nih. Sama-sama juga lo, ini diundang sama kalian podcast luar biasa ini. Amin. Amin. Oke.
Oke deh, untuk semuanya jangan lupa komen, like, dan subscribe Ahmad 320 Podcast. Kalau buat Spotify follow ya Ahmad 320 Podcast. Oke. Oh, jangan lupa juga Apa cek lagi? apa sih sosial media kita, dan juga jangan lupa juga cek sosial media Yuda, dan juga kita bakal nyantumin juga ya Yuda. Mungkin nggak mau ngomongin lagi nih, tapi biar dipromosin juga. Yuda ada startup nih bareng temennya. Jangan lupa dicek juga IG-nya, kasih follow startup itu tentang clothing brand. Menurut aku sendiri keren tuh. Nanti bakal pesen deh Yud. Iya. Waduh. Oke. Mantap, Oke, tidak deh. ya makasih, dadah semua. Yo.